Pembacaan Alkitab kita untuk hari ini dan juga akan mengantar kita sepanjang minggu yang baru ini terambil dari kitab Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-25. Kita akan membaca dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Dan pembacaan Alkitab dalam ibadah ini Alkitab akan dibacakan oleh Bapak Penatua Arthur Ngantung. Pembacaan Alkitab diulangi lagi dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, aku tidak memberi aku makan. Kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bacaan firman. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat hari Minggu, dan kiranya hari Minggu ini kita boleh memperoleh kembali kekuatan dari
firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mulai mempersiapkan khotbah ini, saya jadi teringat satu cerita dari seorang teman, mendiang Freddy Ruru. Dia seorang wartawan dulu, dan satu kali orang baku dapa dia cerita. Dia bilang, Fit, kita ada pengalaman yang kita mesti cerita. Kita mesti bilang nih pengalaman ini. Apa dong itu pengalaman? Satu kali kita ada naik taksi di Jakarta. Dan macet. Lampu merah. Tiba-tiba ada satu orang datang pengemis. Belum pernah kita alami suasana rupa itu. Kita lihat tuh pengemis. Kita agak baik-baik. Kemudian toto berjalan. Kita bilang, aduh, kenapa kita nak kasih akan doi itu pengemis? Kaki dia tuh Tuhan Yesus. Ini Tamang Freddy Ruru bilang. Bagaimana itu? Dia tanya Pak kita. Bagaimana tuh pengalaman itu? Saudara-saudara, mungkin orang semua pernah punya pengalaman mirip-mirip itu. Ketika orang ada di mana, ada satu tindakan yang orang mau backing, tapi orang tidak jadi backing. Kemudian orang sadar, jangan-jangan itu Tuhan Yesus yang perlu pertolongan. Siapa tidak kasih? Siapa tidak backing sesuatu? Tentu penyesalan itu begitu menekan dan terbawa terus menerus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang pemata kalau melihat penderitaan memang bisa menimbulkan banyak hal. Yang terutama yang timbul adalah keprihatinan. Tapi juga kadang-kadang orang ingin tahu mau bikin apa menghadapi keprihatinan itu. Tahun 2001 kita ke Afrika Selatan, tugas dan mengunjungi satu township. Kalau di Afrika Selatan itu kalau disebut township, itu adalah pemukiman kumuh sebenarnya dari cuma orang hitam yang tinggal di pemukiman itu. Namanya Khayelitsha. Itu adalah satu township di dekat kota Cape Town yang ada di sebelah timur. Dan di situ mata langsung melihat penderitaan. Mata langsung melihat kemiskinan. Dan memang tidak boleh orang sembarang masuk di situ. Kalau tanpa ada yang orang kenal yang mengantar, tidak bisa masuk ke daerah itu. Karena tingkat kekerasannya sangat tinggi. Frustrasi sosial yang ada di situ sangat tinggi. Karena orang banyak yang putus asa, tidak tahu mau bikin apa. Dan tidak tahu mau mengharapkan pertolongan dari mana. Dan orang yang datang ke situ muncul dengan pertanyaan itu. Kong, kasihan, apa orang boleh mau baking? Bagaimana mau baking sesuatu? Dan pertanyaan yang sama juga muncul waktu kita ke India tahun 2003. Juga tugas. Itu mendarat di Mumbai. Lewat di bawah satu jembatan layang. Ada orang semulai tidur berderet begini, ada tempat-tempat kosong di antara. Orang tempat tidur di situ, tidak ada rumah. Yang mengingatkan kita pengalaman tahun 70-an awal masih kecil. Mami bawa ke Jakarta dan lihat sendiri pengalaman yang sama di Jakarta tahun itu, 70-an itu. Orang masih tidur-tidur di bawah jembatan Semanggi. Dan lewat di daerah Pulau Gadung menuju Tanjung Priok. Waktu itu masih ada tempat penampungan sampah di sana. Ada orang gale-gale sampah cari makanan. Penderitaan yang nyata. Penderitaan yang nyata ini mungkin jauh dari orang semua. Sehingga tidak dapat lihat hari-hari. Tapi setiap kali orang lihat yang seperti itu, pasti ada rasa yang muncul. Kok mau bikin apa kasihan? Itu namanya compassion. Itu namanya belas kasihan yang muncul dan lahir. Tapi belas kasihan ini mau terarah kemana? Itulah yang dibicarakan oleh orang pembacaan tadi. Dari Matius 25.
Satu bagian dari percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan sama-sama mulai bercerita. Dalam pasal 24 ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dan jawaban Yesus atas pertanyaan, dua pertanyaan ini, itulah yang memenuhi seluruh pasal 24 dan 25 dari kitab Injil menurut Matius ini. Dan di dalam percakapan itu, Yesus menggambarkan kepada murid-muridnya suasana, keadaan, apa saja yang akan terjadi di masa akhir dan pada penghakiman. Dia berbicara tentang orang sudah ada waktu. Orang hamil ke siang. Dan mudah-mudahan hari itu tidak datang di hari Sabat. Supaya tidak ada orang melanggar hari Sabat. Karena semua buru-buru. Dan juga dikatakan di pasal 24 itu cerita tentang, ini dia kalau datang sama dengan di zaman Nabi Nuh. Orang ini tahu kapan. Dan itu yang kemudian dijelaskan pada ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini Yesus katakan kepada murid-muridnya. Beginilah suasana nanti di zaman akhir itu. Dan kemudian dia berbicara tentang perlunya hikmat dalam mempersiapkan diri. Seperti pengalaman gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ketika mereka sedang menunggu mempelai pria datang. Yang lain sepasang tuh lampu padahal belum ada tanda-tanda kedatangan. Habis tuh minyak, sementara yang lain tunggu tanda-tanda kedatangan itu, baru orang pasang tuh lampu. Maka dia bernyala dan menerangi saat kedatangan mempelai pria itu. Dan kemudian orang baca tadi, selain perumpamaan tentang talenta sebelumnya, tentang apa itu penghakiman terakhir. Bagaimana penghakiman terakhir. Dan di sini nyata apa yang Yesus katakan itu sama dengan itu cerita tadi. Jangan-jangan dia Tuhan Yesus itu orang dah lewat akang. Itu bisa muncul karena orang pernah baca ini Matius 25 ayat 31 dan seterusnya ini. Ketika Tuhan berkata kepada orang yang sudah dipisahkan, pada zaman akhir akan dipisahkan mana tuh domba, mana tuh kambing. Tuh domba mau taruh di kanan, tuh kambing mau taruh di kiri. Apa yang unik dari perumpamaan domba dan kambing ini? Pertama, yang penting adalah domba dan kambing kalau siang-siang, ini dari pengalaman gembala-gembala di Palestina, Israel sana. Domba dan kambing kalau siang-siang sama-sama makan rumput. Tapi kalau malam, dorang mesti masuk kandang yang berbeda. Kenapa? Karena domba itu lebih tahan dingin. Sementara kambing tidak tahan dingin. Dia perlu tambah yang lebih hangat, yang berbeda dari domba. Jadi kalau malam tuh gembala tahu, domba mesti masuk di sini, atau bisa cuma di luar, tapi tuh kambing mesti masuk di dalam. Dipisahkan, dibedakan. Tapi yang tersembunyi di balik perumpamaan ini adalah, kalau torang bertanya, torang nanti akhirnya adalah domba atau kambing, torang yang tahu. Torang yang tahu, torang adalah domba atau kambing. Karena apa? Karena itulah isi dari apa pasal yang torang baca ini. Yaitu ketika dipisahkan, Tuhan katakan, ya makasih pengoni domba yang orang-orang benar ini. Karena waktu kita lapar, mau kasih makan pak kita. Karena waktu kita aus, mau kasih minum pak kita.
Waktu kita tidak ada tampa mau sombar akang, mau kasih tampa pak kita. Waktu kita telanjang, mau kasih baju. Waktu kita sakit, mau datang kunjungi pak kita. Waktu kita terpenjara, karena ketidakadilan, mau datang untuk kunjungi pak kita. Dan di sini dikatakan untuk orang benar yang dong sadar, dorang domba. Kapan orang dah baking itu semua? Kapan orang dah baking? Kapan orang dah kasih makan Tuhan? Kapan orang dah kasih minum? Kapan orang dah kasih pakaian? Kapan orang dah kunjungi? Dan perkataan Yesus yang cuma satu kalimat ini, yang mengubah seluruh keadaan, kriteria-kriteria yang dipakai untuk mengukur siapa orang benar dan siapa orang yang tidak benar. Yaitu kriterianya adalah, apa yang kamu lakukan kepada orang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu perkataan Yesus. Apa yang dibuat kepada saudara yang paling hina, itu adalah perbuatan kepada Yesus. Bayangkan tuh orang yang sadar tiba-tiba, kita kotek domba, tanpa kita tahu kita domba. Tapi dari mana dia kemudian tahu dia domba? Dari kriteria, dari ukuran yang ternyata itulah ukuran Tuhan untuk mengukur, untuk membedakan mana domba, mana kambing. Dan ternyata ukuran itu bukan orang pe ukuran. Bukan ukuran masuk gereja. Bukan ukuran ikut institusi gereja. Bukan ukuran menjadi orang yang rajin taat beribadah. Bukan ukuran menjadi orang yang punya pangkat, punya kekayaan, punya jabatan. Bukan ukuran-ukuran itu. Bukan ukuran jumlah derma yang Tuhan beri dan persembahan. Tentu semua itu penting. Penting bagi kehidupan. Tapi itu bukan ukuran yang dipakai ketika Tuhan menghakimi umatnya. Karena ukuran yang dipakai adalah ukuran berdasarkan kemanusiaan. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial dan eksistensial. Makan, minum, pakaian, perhatian waktu sakit, pembelaan waktu mengalami ketidakadilan. Semua yang mengancam kehidupan, tanda-tanda kematian yang bisa membawa kematian pada seseorang. Ini semua menjadi ukuran. Tidak boleh ada orang yang lapar, tidak boleh ada orang yang haus, tidak boleh ada orang yang telanjang, tidak boleh ada orang yang sakit, tidak boleh ada orang yang terpenjara. Dan ukuran-ukuran ini jauh kadang-kadang dari orang pebayangan. Padahal inilah ukuran yang dipakai Kristus untuk melihat mana tuh domba, mana tuh kambing. Dan sekali lagi, orang tidak pernah tahu apakah orang domba atau kambing. Sampai pada hari domba dan kambing itu dipisahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan murid-murid Yesus yang mendengar seperti ini. Kemudian mengingat orang perdebatan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Perdebatan-perdebatan yang lain. Tapi orang lupa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri berjalan dan menyatakan dari pertama, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu bahasa dalam Injil Matius. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya kerajaan surga? Kerajaan surga artinya dari surgalah pemerintahan ini. Atau kalau dalam Markus dan Lukas itu dikatakan kerajaan Allah. Kerajaan yang diperintah diatur dari surga. Bukan diatur oleh manusia. Dan kerajaan yang diatur dari surga ini, ciri-cirinya adalah apa? Ciri-cirinya adalah tanpa terkecuali. Tidak boleh ada yang lapar. Tidak boleh ada yang haus. Tidak boleh ada yang telanjang. Tidak boleh ada yang sakit. Tidak boleh ada yang menderita karena ketidakadilan. Ini suatu suasana yang betul-betul digambarkan Yesus sebagai suasana akhir zaman pada penghakiman. Tapi kalau orang tanya kapan penghakiman itu mulai, itu sudah dimulai di hari-hari kehidupan kita. Oleh karena itu pembacaan ini menjadi sangat penting sekarang ini.
Dan berita ini harus menjadi berita bagi kita sekarang ini. Ketika pandemi COVID-19 ini datang melanda, sudah bulan keempat kita memasukinya di daerah kita ini. Dan kita mulai melihat tanda-tanda penderitaan itu. Tanda-tanda penderitaan akibat resesi ekonomi yang memukul kehidupan setiap orang. Sekarang ini satu hal pasti, semua pendapatan di rumah berkurang, tapi pengeluaran tidak berkurang. Ini kenyataan. Dan mulai ada orang yang suka kehilangan pekerjaan. Buruh-buruh harian, pekerja-pekerja harian, kehilangan pekerjaan. Banyak orang sudah bisa bekerja karena perusahaan tutup. Perusahaan juga tidak bisa mempekerjakan karena tidak ada pendapatan. Terjadi mata rantai, satu efek domino. Perusahaan tidak ada doi, dia terpaksa mesti batasi itu pegawai. Dan orang mulai hidup dari tabungan, itu pun kalau ada. Dan yang terjadi sekarang ini adalah proses pemiskinan. Yang mungkin DP akibat belum ada sekarang. Tapi orang bisa bayangkan, keluarga-keluarga tertentu, orang pe anak yang bakuliah di sini, mungkin satu waktu sudah tidak mampu bayar orang pe sewa kos. Sebagaimana banyak orang semula tidak mampu juga lama-lama tidak bayar orang pe sewa rumah, kredit. Ini situasi real, nyata. Mungkin kalau makan orang masih bisa baku tolong. Tapi ketika tiba pada hal-hal yang lain, bayar listrik, bayar air, bayar gas, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya tidak berkurang sama sekali. Sementara pendapatan berkurang. Dan dalam waktu yang panjang yang orang tidak tahu sampai kapan, akan terjadi terus-menerus. Akan terjadi satu situasi pemiskinan yang akan mengakibatkan banyak orang menderita. Dan tiba-tiba mungkin satu waktu penderitaan itu ada di depan orang pemata. Baru orang mau sadar. Saudara-saudara, bukan kebetulan pembacaan ini diangkat hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk mengingatkan kita. Penghakiman itu bukan nanti. Dan kita tidak pernah tahu apakah kita domba atau kambing. Kita nanti tahu itu pada akhirnya. Oleh karena itu kita harus tahu kriterianya. Bagaimana jadi domba, bagaimana jadi kambing. Dan kriteria itu jelas di hadapan kita. Kita bisa memilih. Walaupun di sini sudah dikatakan dari awal segala suatu kejadian dijadikan Tuhan sudah menyiapkan itu bagi orang-orang benar. Tapi tetap di sini terbuka satu pilihan untuk mau backing apa. Itulah yang dikenal dalam gereja dengan istilah diakonia. Tapi diakonia itu ada 3 macam. Ada diakonia yang bersifat karitatif, dari kata karitas, kasih, cinta. Artinya diakonia yang menunjukkan belas kasihan yang sementara, yaitu memberikan bantuan karitatif, sesumbangan, tapi cuma untuk saat itu. Kemudian kita kenal ada yang disebut diakonia reformatif, diakonia yang mengubah tapi dalam bentuk reform, bentuknya diubah. Kemiskinan itu ada, kalau orang kasih makan terus ya tidak mungkin. Oleh karena itu orang mesti kasih sarana. Jadi kalau yang pertama kasih ikan, yang reformatif itu, yang karitatif kasih ikan, yang reformatif ya kasih kail, kasih pancing. Ya. Tapi tidak semua hal bisa berfungsi begitu. Ada orang bilang ya biar lesok kasih kail, kalau tidak ada ikan, tidak ada laut, tidak ada tanpa mau mengail, tidak bisa juga terjadi. Sehingga ada diakonia yang ketiga, yaitu diakonia transformatif, yang mengubah masyarakat, yang mengubah jemaat, dan mulai dari pola pikir yang diubah. Yaitu bagaimana supaya tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bagaimana caranya?
Ini orang perlu pikirkan bersama, karena dia hanya bisa muncul dari solidaritas, rasa kesetiakawanan, dan empati, rasa sepenanggungan. Tanpa dua rasa itu, betapa sulit kita masuk dalam penderitaan seperti itu. Oleh karena itu, di akhir khotbah ini, kamu cerita apa yang kita baca tentang Bunda Teresa, Mother Teresa. Yang orang kenal, mungkin dari apa yang orang baca dan dengar, dia seorang nun, suster, dan satu ordo yang dia dirikan di tahun 50, itu kemudian menjadi satu komunitas yang dia dirikan, yang kemudian mendirikan panti asuhan, pelayanan kepada orang-orang yang terinfeksi HIV dan kemudian AIDS, dan banyak orang-orang yang menderita di berbagai tempat. Dan dia sudah membangun cabang banyak sekali di seluruh dunia. Dari dialah juga ada ungkapan yang dia senang sekali, yang berkata, Ubi caritas, Deus ibi est. Bahasa Latin, Ubi caritas, Deus ibi est. Di mana ada kasih, di sana ada Tuhan. Dan ini dia buktikan lewat kerjanya, bahkan seluruh kehidupannya, yaitu melayani orang-orang miskin, melayani orang-orang yang menderita. Dan satu kali dia cerita, ada orang datang ke dia, ke Bunda Teresa, bilang, Bunda, malam-malam, ini kenapa di daerah sana, dia tunjuk satu tempat, ada satu keluarga Hindu, beragama Hindu, ini di Kalkuta ya, di kota Kalkuta di India. Dan orang itu punya 8 anak. Ya, sampai 5 hari terakhir ini tidak pernah makan apa-apa. Oh ya, jadi Bunda Teresa, dia ambil beras secukupnya, yang cukup untuk keluarga ini, satu kali masak, kemudian dia pergi malam-malam, dia bawa. Tuh ibu rumah tangga di situ, ibu dalam keluarga itu, istri itu, kemudian sambut pada dia, oh terima kasih banyak. Ya, bawa akang beras. Dia langsung ambil tuh beras, dia taruh di meja, pun dia berbagi dua. Dia ambil tuh satu bagian, dia isi di tampah ulang, dia keluar. Bunda Teresa heran, tapi mana dia ini? Waktu dia balik, Bunda Teresa tanya, tapi mana tadi? Oh kita tapi di sebelah. Orang tetangga ini Muslim, dorang ada 8 anak. Orang sama nentorang, sampai hari nak makan. Kaget tuh Bunda Teresa. Orang miskin, berhari-harinya nak makan, dapat makanan, dia masih pikir orang lain. Dia masih ingat ada orang yang nak makan di DP tetangga, yang juga beda agama dari dia, yang nak sama dengan dia. Tapi itu sepenanggungan. Rasa ini begitu kuat. Dan rasa inilah sebenarnya yang Kristus harapkan muncul dari setiap orang. Itu kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dan merasakannya dan menjadi bagian dari penderitaan sendiri, supaya kasih itu berwujud dalam tindakan nyata untuk mentransformasikan sesuatu. Itu mengubah cara pikir, mengubah pola pandang. Cuma sedikit dia berbagi dua. Padahal Bunda Teresa bilang waktu dia masuk di rumah, dia lihat tuh anak-anak mata-mata kasih yang terbelalak begini. So lapar, dah kurang tunggu-tunggu apa tuh mau datang ini dia. Itu pengharapan sebesar. Tapi itu mama dia masih berbagi dengan orang lain. Dan Bunda Teresa dia akhiri cerita itu dengan bilang, sebenarnya dia boleh mau ambil beras. Kong berbagi tambah tuh beras. Tapi dia bilang kita tidak mau menghilangkan kebahagiaan dalam momentum itu yang dimiliki oleh ibu ini ketika dia berbagi dari kekurangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, transformasi itu yang dibutuhkan. Dan transformasi membutuhkan iman yang dipenuhi dengan kasih. Mari kita bisa juga melakukannya. Bersama-sama
dalam solidaritas, kesetiakawanan, dalam empati, rasa sepenanggungan yang sungguh-sungguh muncul dari diri kita. Orang sebagai jemaat, sebagai masyarakat, berhenti urus batas-batas. Runtuhkan dulu semua tembok yang ada. Dan tembok-tembok ini memisahkan kita dalam kemanusiaan kita. Dan menutup mata kita dari penderitaan-penderitaan nyata yang memang mungkin belum kelihatan tapi akan datang dan melanda. Dan mungkin melanda diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita. Dan ketika di saat itu kita sadar solidaritas ini tidak ada. Mungkin itulah suasana penghakiman yang sesungguhnya yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau meruntuhkan tembok-tembok itu sekarang ini dan masuk dari satu pintu yang sama, compassion, belas kasihan, maka kita akan memenuhi kriteria ini untuk menjadi domba dan bukan kambing. Amin.